Mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Amin. Pelajaran 8. Senangnya berakhlak terpuji. Subtema simpati. Hai anak-anak, apakah kalian sudah siap belajar? Sebelum kita belajar memahami apa itu sikap simpati, ada baiknya simak terlebih dahulu cerita berikut ini. Pada suatu hari, Adi dan adiknya, Ani, tinggal bersama neneknya di suatu kampung. Adi duduk di kelas 5 dan Ani kelas 4 SD. Nenek Ipah, nama nenek Adi dan Ani, hidup sendiri. Suaminya telah lama meninggal. Orang tua Adi dan Ani merantau ke kota besar dan tidak pernah kirim kabar. Untuk hidup sehari-hari, nenek Ipah mencari daun teratai dan kangkung di rawa-rawa yang tak jauh dari gubuknya. Pagi-pagi sekali, nenek Ipah menuju rawa-rawa dengan harapan mendapat daun teratai dan kangkung yang banyak. Hasil daun teratai dijual ke pasar kepada tukang ikan basah. Daun teratai yang lebar dapat dijadikan sebagai pembungkus ikan basah, sedangkan kangkung dijualnya kepada tetangga atau kepada siapa saja di pasar. Pada siang hari, giliran Adi dan Ani mencari daun teratai. Nenek Ipah sangat sayang kepada kedua cucunya. Sebenarnya ia tidak tega kedua cucunya ikut mencari daun teratai dan kangkung di rawa-rawa. Tapi harus bagaimana lagi? Ia harus meneruskan hidup dan kedua cucunya harus tetap bersekolah. Padahal hasil penjualan daun teratai dan kangkung tidak menentu. Terkadang mendapat uang Rp7.500, tapi bila sedang beruntung memperoleh Rp10.000 sampai dengan Rp15.000 dalam sehari. Memang pendapatan nenek Ipah dan kedua cucunya itu tidak seberapa, tetapi mereka merasa cukup uang jerih payahnya itu untuk keperluan sehari-hari daripada harus mengemis di jalan. Kita patut bersimpati terhadap usaha Adi dan Ani. Keduanya berjuang membantu nenek mereka untuk mempertahankan hidup. Semoga anak-anak yang bernasib sama seperti Adi dan Ani selalu mendapat kesehatan dan menjadi anak yang sukses di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak yang soleh dan solehah, dari kisah nenek Ipah dan kedua cucunya, Adi dan Ani sangat menggugah emosi dan simpati kita. Ternyata masih banyak saudara-saudara kita yang hidup susah di desa, bahkan di kota besar yang padat penduduknya. Masih banyak anak yang sebaya Adi dan Ani harus bekerja keras menghidupi dirinya karena orang tuanya sudah meninggal dunia atau pergi merantau. Kita harus bersimpati terhadap saudara-saudara kita yang bernasib seperti Adi dan Ani. Jika keadaan hidup kita lebih baik dari kehidupan Adi dan Ani, kita harus membantu mereka. Kita bagi kebahagiaan kepada mereka. Anak-anak yang soleh dan solehah, tahukah kalian apa sebenarnya makna simpati itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata simpati berarti rasa kasih, rasa setuju kepada, dan rasa suka. Secara umum, kata simpati dapat diartikan sebagai perasaan kebersamaan secara sosial hingga seseorang dapat merasakan perasaan orang lain. Biasanya suatu perasaan sedih dalam dirinya sendiri. Contohnya, saat kita mengetahui orang lain mendapat musibah, seperti orang tuanya meninggal dunia, kita dapat merasakan kesedihan yang sama.
bagaimana kesedihan mereka ditinggal oleh orang tuanya, sebagaimana kita merasa sedih ketika orang tua kita atau orang yang kita sayangi meninggal dunia. Anak-anak yang soleh dan soleha, tolong menolong merupakan wujud dari rasa simpati. Kita menolong orang lain karena bersimpati kepada mereka. Simpati adalah suatu keadaan di mana kita dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain, seperti tadi contoh di atas. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, setelah kamu memahami makna simpati, cermati juga contoh-contoh yang dapat menumbuhkan rasa simpati pada diri kita agar kita bisa bersimpati kepada orang lain, yaitu mendengarkan curahan hati teman hingga selesai, memposisikan diri kita dalam posisi orang lain yang kesusahan atau gembira. Jangan menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang kita sendiri malas atau tidak melakukannya. Beri aksi nyata dengan menanyakan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu. Jika tidak bisa memberikan apa yang diminta, cari alternatif lain atau menanyakan apakah ada orang lain yang juga bisa ikut membantu. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, jadi sikap kebiasaanku, insya Allah aku dapat merasakan kesedihan kawanku. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa di like dan share.